Bisnismu terkendala ongkir? Pakai Gudang Yubi, ongkir hanya 9.000 sejawa. Sekarang ada di Sumata juga loh. Yuk daftarkan bisnismu sekarang. Gudang Yubi, saluran distribusi online. Nah, dengan menggunakan game plan yang kedua seperti ini, brand Anda lebih terbangun. Harganya lebih stabil, nggak banting-bantingan harga. Yang jelas, kita punya database secara mandiri. Baik database itu di tempat Bismillah. Nah, saya sudah memvideokan sebetulnya di YouTube saya, Jaya Setia Budi, ada judulnya Jangan Harap Balik Normal. Apa sih intinya? Intinya sebetulnya inilah yang terjadi pada saat pandemi. Angka belanja retail online itu naik, katanya 400%, ada yang 600%, intinya naik gitu aja. Kalau kita bicara masalah dulu, angka belanja retail online itu di sekitar angka 3%-an, mungkin sekarang bisa jadi sudah melonjak di angka 10%-an dari total belanja retail online di Indonesia. Memang sebarannya lebih banyak di daerah Jawa, terutama Jabodetabek, Jabar ya. Itu yang bisa dikatakan 60%-nya mungkin ada di situ. Hanya saja angka-angka ini tentu aja dengan berjalannya infrastruktur semakin bagus di Indonesia, ini akan menaikkan angka belanja retail online-nya. Nah, ini teman-teman yang harus tahu. Jadi di Balikpapan mungkin sekarang tidak benar-benar sangat berpengaruh yang disebut namanya online, tapi sudah mulai dirasakan dikarenakan ada pandemi ini. Kenapa saya mengatakan juga jangan berharap balik normal? Itu karena salah satunya begini, kita nggak pernah ngerti pandemi ini akan sampai kapan. Kita estimasi kemarin-kemarin, Desember katanya dapat bocoran si Miss Coronanya akan kabur dari Indonesia, ternyata tidak juga. Diperpanjang lagi, bahkan sekarang ada berita-berita tentang virus-virus yang baru. Sudahlah, daripada kita paranoid ya, mendingan kita hadapin saja dengan imunitas diri kita. Itu yang paling penting nomor 1, dan doa. Oke, selain itu juga ada yang mengatakan naiknya tadi 6 kali lipat atau 600%. Ini dari Mark Plus bahkan surveinya. Nah, yang parahnya mall-mall itu meskipun sekarang sudah mulai normal ya, bisa dikatakan traffic lalu lintas itu kan sudah di angka balik ke normal 70-an% ya. Kemacetannya kok di Jakarta tuh terasa banget begitu masuk ke Jakarta. Kalau dulu 1,5 jam pas corona itu nyampe dari Bandung tempat saya tinggal sampai ke Jakarta. Sekarang 2 jam sudah mulai macet di Jakartanya. Jadi sudah balik normal lagi 70% lah katakanlah begitu. Tapi apa? Mallnya baru sekitar 20-40% baliknya. Itu mungkin di Jakarta. Kalau di Bandung juga masih terasa ya, sekitar mungkin 20-30% traffic yang ada di mall. Nah, teman-teman mengetahui ini fenomena yang seperti ini bukan hal yang sembarangan, padahal sebetulnya trafficnya sudah balik, kenapa kok di mallnya nggak balik? Nah, apa yang berubah? Perilaku kerja itu berubah. Dari sekarang namanya apa? PPKM penggantinya PSBB, ini mengubah perilaku kerja kita. Kemudian perilaku belajar anak-anak kita sampai sekarang belum masuk juga. Perilaku pembelian juga berubah. Konsumsi, apa produk yang dikonsumsi, pilihannya juga, ini berubah juga. Nah, ini yang harus kita siasati. Apakah benar-benar kita masih beneran mau menunggu atau kita mulai belajar untuk menyerbu? Nah, ini contohnya ya. Pada saat pandemi, baju-baju seperti gini atau gamis yang berlapis-lapis itu nggak laku, turun penjualannya. Jelas itu datanya. Anda bisa cek di Badan Pusat Statistik, bisa di Kata Data, bisa. Penjualannya menurun. Kenapa? Menurun karena orang jarang keluar rumah. Mau pakai pakaian seperti gini buat apa di rumah? Kan begitu. Nah, sebaliknya pada saat gamis yang berlapis-lapis itu mulai turun, di sisi yang lain, piyama-piyama trendy mulai naik. Kenapa? Nah, karena perilakunya di rumah terus, sesekali ketemu sama abang sayur, sesekali mungkin ke mart-mart di luar untuk belanja kebutuhan yang mendesak. Tapi sebetulnya belanja kebutuhan yang mendesak, yang tidak mendesak sekarang sudah banyak dilakukan di online ya, atau kebanyakan juga kalau ibu-ibu marketplace. Nah, ini teman-teman ya harus memperhatikan ini perubahan cara belanjanya orang dari offline ke online. Jangan sampai dibilang begini, wah ini
Orang tuh mau beli barang saya itu cari di tempat market secara langsung, dia langsung beli. Oh, itu Anda tidak membandingkan pembelian atau konsumsi sebelum pandemi dengan setelah pandemi. Kalau Anda membandingkannya yang sekarang mungkin lain perkara. Kalau sebelum, karena ini kemarin saya ketemu dengan teman saya nih yang masukin ke tempat retail offline. Nah, dia mengatakan, oh fine-fine aja, karena dia tidak membandingkan di angka sebelumnya. Kalau dia membandingkan di angka sebelumnya, before after-nya, nah itu bisa penurunannya, Anda bisa perhatikan, itu sekarang kalau di retail offline itu masih kembalinya sekitar 70-an% maksimum. Itu kembalinya seperti gitu. Jadi, artinya ada yang kecolongan di angka 30-an% udah mulai masuk ke retail online ya. Ini teman-teman harus tahu. Oke, baik. Yang kangen nonton di bioskop, coba perhatikan baik-baik. Satu kali nonton 20-25 ribu rupiah saja, itu yang 25 ribu yang sudah paling tinggi di Bandung gitu. Nah, ini terjadi perubahan. Padahal ya sudah dikatakan aman, disterilkan, terus kemudian dijarak-jarakin seperti itu, tetap juga masih sepi gitu loh bioskopnya. Ini perubahannya. Kenapa? Karena mulai lari ke tempatnya Netflix. Jadi orang udah di rumah, udah sangat nyaman nonton streaming ya, dibandingkan sekarang nonton di bioskop. Oke, nah Anda bisa melihat kan, ini miris banget kan. Sekelas Pizza Hut aja, manajernya itu turun langsung untuk berjualan di pinggir jalan gitu loh ya. Nah, kita pakai gengsi-gengsian tuh jadi lucu gitu kan. Kalau nggak begitu nggak akan survive. Jangan sampai kita yang masih Miss Queen ya, tergolong tidak seperti Pizza Hut gedenya, itu pakai gengsi-gengsian untuk turun ke jalan. Nah ini harus hati-hati nih. Kenapa kok turun jalan? Nyegat trafficnya. Kan begitu. Karena trafficnya sendiri mereka tidak ke mall. Ya, mallnya lagi tutup semuanya. Atau mallnya sekarang kalau buka pun juga dibuka sampai jam 7. Yang kasihan itu yang jualan makanan-makanan yang numpang-numpang di depan-depan ruko gitu ya. Itu kan bukanya aja baru di atas jam 5 atau jam 6 sore. Jam 7 sudah harus tutup. Aduh, saya punya langganan nasi goreng pete itu di Gardu Jati. Kalau mau makan di situ, ya harus sebelum jam 7. Padahal bukanya jam berapa? Jam 6. Karena nunggu tutup toko tumpangin itu kan. Ya kasihan banget memang sebetulnya. Nah, harusnya mereka mulai mensiasati. Oke, nah ini adalah alternatif ya teman-teman. Sekarang Anda bisa mulai menggunakan memodifikasi lah itu kendaraan-kendaraan Anda untuk membuat outlet-outlet yang sifatnya mobile. Intinya trafficnya di mana ya cegat di situ. Nah, untuk masalah mall menurut saya lupakan duluan ya. Kecuali di mall itu, ini yang saya katakan juga kepada kawan-kawan saya yang buka di mall. Mall itu jangan dijadikan tempat untuk menunggu customer, tapi kita tetap menyerbu via online. Alias apa? Ini yang saya katakan, misalkan Anda berjualan fashion ya di mall, itu jangan sampai Anda menunggu trafficnya datang, tidak. Jadi lakukan fashion show di dalam situ dan di online kan setiap hari. Lewat mana? Bisa lewat Instagram, Story, juga bisa sekarang ada TikTok gitu ya. Nah, tapi saya belum mainan TikTok nih ya, belum tergoda. Jadi pokoknya channel dimanapun itu diaktifkan saja. YouTube juga iya tentunya, karena sekarang YouTube menjadi channel sosial media nomor 1 yang ada di Indonesia. Oke, pandemi itu mengubah cara mengkonsumsi dan juga mengubah peta dan cara distribusi kita. Nah, cara mengkonsumsinya diubah, distribusinya juga harus diubah. Nggak bisa kita menggunakan cara distribusi yang konvensional lagi. Oke, sekarang kita masuk ke dalam psikologi belanja online. Nah, orang sering mengatakan seperti gini nih, Mas, tempatku tuh strategis mas, pinggir jalan. Ya kalau di tengah jalan ketabrak tentu aja. Di pinggir jalan iya. Terus kenapa ya mas? Kok orang nggak nengok tempatku? Bagaimana mau nengok? Lawang selama di mobil dia megangnya HP terus. Kecuali dia mungkin sedang nyetir, lain perkara. Nah sekarang generasi milenial, mereka meskipun mampu, seringkali tidak mau membeli atau menggunakan mobil sendiri. Mereka lebih praktis menggunakan taksi online karena masih bisa disambi kerja atau main HP. Nah inilah perubahan dari behavior customer ini atau calon pelanggan itu yang membuat mereka tidak ngelirik jalan lagi. Yang disebut namanya strategis itu bukan di pinggir jalan tapi di layar 5 inch itu. Atau yang kita sebut namanya Instagramable, Facebookable, TikTokable,
Waze-able, Google-able. Nah, inilah yang disebut namanya strategis. JNE-able kan begitu. Nah, ini harus kita siasati teman-teman, bahwa kalau kita mengatakan strategis itu bukan berarti pinggir jalan lagi ya. Nah, harus di layar 5 inch itulah yang kita harus cegat mereka. Nah, sekarang kita pelajari apa sih sebenarnya bedanya jualan online sama offline. Nah, kalau di offline itu enak, kita bisa terlibat interaksi dengan calon pelanggan. Misalkan mereka megang apa, kita ngerti, lihat-lihat, lirik-lirik, kita ngerti. Nah, kalau di online kita nggak bisa seperti itu. Pilihannya adalah mereka datang ke tempat kita atau landing ke tempat toko online kita, ke tempat instalasi kita. Terus habis itu kalau dipersulit dalam masalah pembayarannya begitu juga. Kurang informasi dari produknya, langsung pindah ke tempat toko yang lain. Nah, beda kalau orang itu datang pada saat offline. Offline bisa tanya, ibu cari apa ibu, yang hak pendek atau hak tinggi ibu, ukurannya berapa, suka warna apa ya, untuk keperluan apa, itu masih bisa terlibat interaksi. Nah, kita harus memikirkan interaksi itu seolah-olah ada di tempat online. Atau istilahnya dia akan nanyain apa saja, kita provide di dalam informasi toko online kita. Ini harus kita antisipasi. Oke, dalam belanja online tuh orang itu paranoid, apalagi yang pertama kali belanja online. Saya merasakan itu ya di tahun 2012 pada saat saya mendirikan yokbisnis.com, itu saya baru pertama kalinya belanja, dan saya belanja pertama kali jam 2 malam, jam 2 pagi berarti, dini hari. Dan pada saat itu saya juga punya keraguan pada saat pembayaran. Mau saya telepon, nggak bisa ditelepon. CS-nya mungkin nggak diangkat juga. Wah, itu bisa paniknya luar biasa, sampai pagi bisa nggak tidur tuh. Apalagi kalau sudah belanjanya sampai jutaan. Nah, ini harus hati-hati teman-teman ya. Ini harus disiasati. Baik itu penipuan, salah transaksi. Nah, makanya hal yang seperti gini, bagaimana mensiasatinya? CS-nya harus standby. Setidaknya ada CS bot-nya yang bisa mengarahkan kalau ada permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada saat malam hari. Oke, ini contoh juga ya. Teman-teman UKM itu biasanya gini nih, jualannya nggak niat. Menjual suatu produk pasmina lah gitu ya, katakanlah dikasih warna, kasih angka-angka. Nah, ini kalau Anda mau membeli yang nomor 8 misalkan, itu kan susah banget. Satu harus ngurutin nih. Oh, 8 apa nih? Oh, peach gitu kan ya. Nah, 7 apa nih? Nah, kenapa nggak ditulisin di situ aja gitu loh? Satu itu ya. Oke, sudah ditulisin. Masih belum cukup juga. Kalau dipakai bagaimana? Tampangnya kayak apa kan begitu ya. Nah, ini juga seperti itu. Udah ditulisin juga, masing-masing juga harus diperagakan gitu kan. Jangan sampai hanya dipajang seperti ini doang aja kan. Nah, ini pun juga masih ada yang kurang. Tampak depannya sudah kelihatan, tampak belakangnya seperti apa. Detail bahannya seperti apa, jahitannya seperti apa. Nah, inilah yang ditanyakan oleh mereka-mereka yang akan beli pada saat online. Tapi mereka tidak tanya. Mereka scroll nggak ada, slide nggak ada, pergi gitu aja, selesai. Tahu-tahu Anda, loh kenapa ya kok aku udah buka toko online tapi nggak laris gitu kan. Seringkali kan pertanyaan seperti gitu. Nah, yang keharusan di fashion itu apa? Visualnya lengkap, varian, bahan, dan harus ada size chart setiap kali postingan. Jangan nanti size chart lihat di highlight. Waduh, ini namanya pindah channel ya. Kalau sudah pindah channel lagi, ya kadang-kadang gini nih, pas dia scroll nih di Instagram Anda nih misalkan ya, ini customer journey-nya. Scroll, ketemu nih, slide, cocok nih. Oke, size chart-nya nggak ada nih. Terus dia ada keterangan di size chart, lihat di highlight. Dia pergi ke highlight. Oke, jadi akhirnya geser ke kiri, dia habis itu masuk ke tempatnya highlight. Dia highlight, dapat size chart-nya. Oke, size-ku L. Nah, habis itu gimana? Wah, tadi produknya yang mana ya? Produknya mana? Di scroll lagi, nggak ketemu. Kenapa? Karena sudah terlalu bawah. Dia lupa untuk bookmark ya, atau keep. Nah, ini yang terjadi. Kalau ini terjadi, apa artinya? Anda kehilangan kesempatan lagi untuk mendapatkan atau closing penjualan. Jadi ternyata nggak mudah ya kita jualan secara online itu. Oke, ini saya ambil contoh ya. Contoh yang bagus dari mereknya Nina Nugroho. Ini postingan di tempat carousel. Misalnya carousel itu apa, postingan atau timeline gitu ya di tempatnya Instagram. Ini bagus nih. Nah, selain setiap kali ada launching produk baru, dia buat seperti ini, tampilannya bagus.
supaya kelihatan gitu ya, oh ini ada produk barunya yang sedang launching. Nah, di detailnya di tengahnya juga dia kasih, kalau Anda perhatikan ada dot-dot, itu kan adalah hitungan slidernya. Oke, kita hitung sama-sama nih. 1 gambar, 2 gambar dengan menggunakan masker ya, dan namanya apa? Navy Light Peach Shirt to Color. Oke, baik. Bicara masalah nama atau produk brandnya, nanti kita bisa bicarakan lagi di sesi yang akan datang ya. Itu biasanya kita bicarakan di masalah brand atau sub-brand atau artikel brand. Oke, nah ini masuk nih. Sudah ada deskripsi di sebelah kanannya, ada detail foto produk yang kedua. Foto produk yang ketiga, oke, dengan detail foto produk yang keempat, ya, detailnya lagi. Yang kelima, yang keenam, ketujuh tampak depan belakang, kedelapan zoom dari belakang, size chart. Ini yang saya katakan, size chart tetap harus ada setiap kali Anda posting. Ya, setiap kali posting, pastikan kalau ini fashion, kasih size chart. Kenapa saya kasih contohnya fashion? Kalau makanan nggak usah paling ribet-ribet, makanan nggak usah detail kanan, detail kiri, bawah, nggak usah. Ya, tapi kalau fashion itu paling ribet deh. Nah, yang terakhir, ini yang paling penting banget nih. Pada saat Anda shooting atau foto shoot ya, itu pastikan selain foto shoot juga divideokan. Videonya nggak usah harus pakai kamera-kamera yang profesional dan harus pakai berbagai macam gaya begitu, nggak usah. Pokoknya pas begini, pas begitu, pas begini, ya itu langsung divideoin aja. Pakai kamera HP saja sudah cukup. Tapi yang penting kamera HP-nya yang bagus ya. Nah sekarang udah bagus-bagus, resolusinya udah tinggi, pencahayaannya bagus. Nah langsung dibuat seperti gini saja, diupload. Durasinya kurang dari 1 menit. Nah ini untuk melengkapi supaya kalau dipakai berlenggak-lenggok seperti apa langsung kelihatan. Detailnya juga begitu. Ya, Anda bisa lihat nanti ini di tempatnya Mbak Nina Nugroho ini buat saya contoh postingan yang disiplin bagus ya saya katakan. Bagi UKM susah untuk disiplin soalnya. Dan kebetulan beliaunya juga sekarang sedang nyimak dengan timnya. Ini saya tidak dibayar ya, saya nggak pernah endorse dibayar. Sama sekali saya nggak pernah endorse dibayar. Oke, ini contohnya lain menggunakan toko online. Nah ini kebetulan platform toko online-nya menggunakan Yuk Bisnis ya, dari Gadiza. Saya berikan contoh, ini yang namanya slider. Nah, oke, ada slidernya. Selain slider ada juga scroll ke bawah. Nah, scroll ke bawah ini memperbesar faktor closing-nya. Kenapa? Karena satu layar bisa langsung lihat 2. Ini psikologinya belanja online nih teman-teman ya. Selain slider, juga di scroll. Dan pastikan chatnya selalu on pada saat jam kerja. Oke, tombol belinya kalau Anda perhatikan juga itu dia floating. Tombol belinya. Supaya bisa mencet tombol beli setiap saat. Jangan sampai nanti tombol beli itu scroll paling bawah baru lihat tombol beli. Enggak begitu. Ya, jadi kalau Anda tadi perhatikan baik-baik, saya ulangin lagi ya. Nah, ini Anda perhatikan, ya ini tombol belinya floating. Nah, terus kemudian tadi ada chatnya juga begitu juga. Chatnya bisa setiap saat begitu ada keraguan langsung chat. Karena ini penting sekali untuk pengganti CS offline kita ya. Jadi menjadi CS online. Oke, banyak produk bagus yang nggak dikomunikasikan dengan bagus. Ini terjadi pada UKM kita. Misalkan bicara masalah packaging lah ya. Pemberian merek, pemberian packaging, desain kemasan. Itu UKM kita tuh sangat lemah sekali. Makanya kita membuat program-program gratis ya teman-teman yang disponsori oleh perusahaan-perusahaan tertentu atau BUMN seperti kayak Pegadaian Syariah itu mensponsori kita program Aku Sapa Akademi UKM saat pandemi. Itu kita mendesainkan produk-produk yang sudah teruji ngangenin, mencarikan ya sebetulnya mencarikan menggali nama atau merek yang cocok itu apa, kemudian positioningnya, diferensiasinya tentu aja untuk menemukan positioning, kemudian tagline-nya apa, dan kemudian desain logo, desain kemasan, itu kita bantuin untuk didesainkan. Karena kalau UKM itu diajarin untuk mendesain, itu salah kaprah. Ya, UKM itu yang benar digali dan didesainkan. Ya, karena UKM sendiri belum tentu jago mendesain. Jadi desain biarkan serahkan kepada yang profesional. Tapi desainer profesional pun juga belum tentu mengerti tentang masalah
brand itu sendiri. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, sekarang bicara masalah strateginya bagaimana. Oke, nah ini kalau teman-teman sering juga diistilahkan yang namanya game plan-nya atau diistilahkan dengan namanya customer journey-nya, itu kurang lebih seperti gini. Kebanyakan mereka biasanya menyerahkan ke marketplace. Kenapa? Mau traffic instan. Ini yang paling terjadi seperti itu. Apa yang terjadi di marketplace itu mereka perang harga, ya. Jadi mereka perang harga, dijiplak, terus kemudian ketergantungan terhadap trafficnya mereka. Ini yang sering terjadi. Nggak salah sih sebetulnya masuk ke dalam marketplace, tapi harus hati-hati di marketplace itu jangan semua produk ditampilkan di sana. Produk tertentu saja yang sering saya sebut namanya produk penetrasi atau produk yang paling banyak dibeli, the most populernya, itu yang dimasukkan ke marketplace. Jangan semua produk atau artikel dimasukkan ke marketplace. Ya, nah setelah itu pada saat pengiriman database-nya dimasukin. Pastikan nomor HP-nya dicek juga, ada itu WA-nya aktif atau tidak. Jika ya sudah masukkan ke dalam database. Kalau saya sih sarankan juga di dalam pengiriman, setiap pengiriman di marketplace tersebut itu sertakan kupon. Untuk apa? Mengkonversi ke tempat toko online Anda. Ya, nah ini yang paling penting nih. Jadi produk yang Anda jual di marketplace boleh tidak untung, biasanya juga banting-bantingan harga, tapi ya di dalam situ itu dipakai untuk apa? User acquisition atau akuisisi user dengan cara memberikan kupon diarahkan ke tempat web store Anda atau toko online Anda. Nah, jangan diarahkan ke tempat sosial media lagi, enggak, langsung ke tempatnya web store-nya aja, tapi tetap dikasih akun sosial medianya mana kalau mereka follow. Dan tidak harus itu follow, yang paling penting apa? Beli duluan. Oke ya, saya lanjutkan. Nah, jadi kalau di marketplace Anda memang traffic dapat instan. Oke, payment platform jelas ya. Terus kemudian dikirimkan dari tempat gudang atau tempat toko Anda menggunakan kurir. Problemnya adalah tadi yang seperti saya katakan pertama, akan biasanya terjadi dengan namanya perang harga, kemudian dijiplak sama kompetitor yang lain, dan ketergantungan. Dan yang paling nggak etis di tempatnya marketplace itu apa sih? Pada saat orang itu sudah landing ke tempat toko online Anda, melihat produk Anda, masih ditawarin produk-produk serupa lainnya yang bukan punya Anda. Ini yang saya kurang suka dengan etika marketplace. Saya ngomong apa adanya. Nah, makanya saya ralat sedikit ya. Sebetulnya saya tidak membuat marketplace ya teman-teman. Jadi kita lebih cenderung yang disebut namanya platform toko online. Memang ada mall-nya, tapi mall-nya itu spesifik atau niche banget untuk produk-produk yang sudah disimpan di tempat pergudangan kita. Ya, jadi kita platform toko online yang punya ekosistem terlengkap saat ini di Indonesia. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini adalah game plan yang pertama. Nah, Anda bisa menggunakan game plan yang kedua. Tapi nanti saya bahas ya game plan yang kedua. Saya kasih contoh duluan apa yang terjadi di marketplace tadi itu. Ini contoh ya, ini produk Bali. Namanya kutus-kutus. Harga, setahu saya, harga bandrolnya yang asli itu adalah 240.000. Kalau Anda membeli 2.000 pieces atau mendapatkan harga distributor, Anda akan bisa dapat diskon 50% dari 240.000 alias harga kulakan Anda Rp120.000. Oke, dan di sini Kutus-Kutus membuat official store nih. Ini official store-nya di tempat marketplace Shopee ya. Marketplace Shopee dari mana? Dari Singapura yang sahamnya sekarang termasuk terbesarnya dimiliki oleh Tencent. Maaf, Tencent Alibaba. Tencent setahu saya, dari Cina. Nah, harga jualnya dituliskan di situ Rp230.000. Adakah penjual yang lain di situ? Jelas ada. Siapa itu? Ya tadi para distributor atau reseller itu. Jualnya berapa? Dijual Rp125.000 saja. Artinya apa? Hanya untung Rp5.000. Kok bisa ya? Dan Anda kalau perhatikan baik-baik, yang official store menjual 9.900 pieces dan kemudian yang non-official store menjual 10.000 plus. Oke, kenapa? Karena lebih murah. Nah, ini belum selesai. 120.000 kulakannya jual 125.000 cuma untung Rp5.000. Bagaimana dengan ini? Berani menjual lebih murah lagi daripada harga termurahnya atau harga kulakannya, Rp113.000. Nah, Anda akan heran mungkin, loh Mas C, mana ada orang jual rugi seperti itu? Nah, Anda nggak percaya kan? Itu terbukti seperti itu.
Ya, mereka bisa menjual rugi. Kenapa kok dijual rugi, Mas J? Dapat untungnya dari mana? Dapat untungnya mereka dari ongkos kirim atau diskon ongkirnya. Dan Anda harus tahu juga, ini user acquisition juga, mendapatkan database dari situ. Jadi 113.000 ini dia sudah rugi Rp7.000, tapi mungkin di diskon ongkos kirimnya, dia akhir-akhirnya ujung-ujungnya akan untung. Ya, nah ini yang saya nggak ngerti. Atau mungkin dia juga mendapatkan stok-stok yang mungkin ya saya nggak ngerti, bisa jadi juga mendekati expired atau stok-stok yang dijual murah dari para agen-agen yang sebelumnya dengan mungkin mungkin rugi 10.000 kah, mungkin rugi 7.000 juga aja kah, ya. Jadi kalau andaikan mereka pun juga tidak untung, mereka masih dapatkan keuntungan dari diskon ongkos kirim. Ini yang bahaya. Ya, ini akan perang bisnis model seperti ini akan merusak harga dari produk-produk kita. Nah, saya nggak rela kalau ini terjadi pada produk Indonesia. Kalau ini terjadi pada produk-produk Cina, silakan saja. Tapi kalau terjadi pada produk kita seperti ini, aduh, kenapa harus seperti gini ya? Padahal kutus-kutus produknya sangat bagus banget. Oke, nah, teman-teman capek nggak sih kalau jual di marketplace itu banting-bantingan harga seperti itu? Oh, Mas Ji, aku nggak seperti itu kok, Mas Ji. Anda biasanya di 1 tahun, 2 tahun pertama. Tapi begitu tahun kedua, ada reseller-reseller Anda yang beli dan kemudian jual di marketplace itu lagi, Anda akan banting-bantingan dengan mereka. Susah untuk mempertahankan. Tapi kan bisa di-report, Mas Ji. Bisa report. Ya, tapi sampai kapan Anda akan ngawasin mereka terus? Capek. Oke, ini alternatif yang kedua. Sebetulnya alternatifnya banyak banget, teman-teman. Ya, dan gameplaynya tuh bisa berlapis juga. Ya, atau bisa disebut namanya omni-channel. Alternatif yang kedua seperti gini. Anda membuka toko online. Oke, sekarang sudah banyak platform-platform toko online, tidak hanya Yuk Bisnis, tapi platform toko online yang lain juga ada. Silakan Anda pilih, nggak menjadi masalah. Sebisa mungkin kalau saran saya yang merah putih, karena begitu platform toko online-nya tidak merah putih, nanti kembali lagi database-nya akan diambil oleh mereka dan dipakai atau digunakan di perusahaan induknya. Bisa jadi perusahaan induk itu juga yang punya saham di marketplace tersebut. Ini hati-hati sekali, ya. Kalau di Indonesia, Yuk Bisnis bisa dikatakan mungkin ya the only one lah ya, atau salah satu atau salah dua atau salah tiga, sedikit saya yakin kurang dari 10 platform toko online atau kurang dari 5 platform toko online yang ada di Indonesia yang masih merah putih. Ya, kita sendiri masih mempertahankan untuk tidak dibeli oleh asing meskipun itu membuat kita berdarah-darah. Oke. Nah, jadi dari toko online sudah ada payment secara otomatis, jadi tidak perlu Anda ngecek satu persatu. Kalau ada transferan, wah itu kalau transaksinya masih puluhan satu hari masih mending. Kalau Anda transaksi ya sampai ratusan atau ribuan per hari, berat banget. Nah, sistem paymentnya sudah kita sediakan, kemudian template-template platformnya juga sediakan. Tapi sebetulnya kalau bicara masalah template platform, seringkali juga teman-teman itu melihatnya dari laptop. Hati-hati ya. 95% lebih transaksi belanja retail online di Indonesia sudah dilakukan di mobile. Ya, artinya bukan lagi mobile first tapi mobile only. Ya, ini yang dikatakan surveinya atau research-nya dari Mark Plus nih. Ya. Nah, jadi artinya apa? Anda kalau mau menilai suatu tema atau template, udah nggak usah yang neko-neko, nggak usah lihat di tempat laptop Anda atau desktop Anda, tapi lihatnya di HP. Alias apa? Sesimpel mungkin saja, kalau bisa seperti itu. Dan mobile responsif. Oke ya. Nah, terus trafficnya dapat dari mana, Mas? Trafficnya dapat dari sosial media. Dikejar dari sosial media. Mau itu dari traffic berbayar, langsung ke ads-nya, seperti FB Ads, IG Ads, TikTok Ads, YouTube Ads, atau kalau namanya kan Google Display Network atau mungkin Google AdWords. Nah, silakan. Atau mungkin dari social chat yang sering disebut sebagai dark sosial, grup-grup Facebook, grup Instagram. Grup Instagram nggak ada. Grup WhatsApp, grup Telegram ya. Nah, silakan ambil dari situ atau dari influencer. Nah, ini yang saya suka. Saya lebih prefer daripada bayar traffic berbayar ke tempat luar, ke asing, lebih baik teman-teman bayar ke tempat influencer, terutama influencer yang merah putih. Jadi kenapa? Supaya perputaran perekonomiannya dalam negeri. Ya, kenapa saya mengatakan influencer merah putih? Influencer yang tidak bangga-banggain beli produk-produk asing. Ya, itu nista namanya.
sebisa mungkin beli produknya produk Indonesia. Nah, yang influencer seperti gini yang dipakai nih ya. Sekarang malah lebih populer atau beken dengan namanya micro influencer, karena dampaknya micro influencer itu sekarang lebih besar dibandingkan influencer yang sudah punya jutaan follower. Yang punya jutaan follower biasanya dibayar berapapun sudahlah dibayar. Pokoknya kalau memenuhi persyaratan bayarnya dia akan upload. Kalau di tempat influencer yang pemula seringkali nggak sebegitu tuh. Mereka masih kadang-kadang selektif atau tidak banyak yang mereka endorse. Nah, ini kadang-kadang ada bagusnya nih ya. Oke, yang penting sih sebisa mungkin influencer itu gunakan yang influencer yang mereka yang selektif atau yang sesuai dengan persona brand Anda atau produk Anda. Nah, dengan menggunakan game plan yang kedua seperti ini, brand Anda lebih terbangun, harganya lebih stabil, nggak banting-bantingan harga. Yang jelas kita punya database secara mandiri. Baik database itu di tempat traffic source kita atau seperti Instagram kita sebagai followernya, juga database di tempat platform kita ya, itu bisa kita olah seperti email, seperti nomor WA-nya nanti bisa kita olah, kita lakukan pengiriman atau blast pada saat ada update produk baru. Oke ya, lanjut ya. Nah, oke, ini kalau sudah cukup dibuat omni channelnya seperti gini nih. Ini contohnya punya binaan kita konspirasi snack nih. Ini tadinya awalnya hanya membuat Zanana chips atau keripik pisang Zanana yang sudah ada di mana-mana ya. Nah, kemudian dia mengumpulkan atau menjadi agregator produk-produk snack yang pilihan yang lainnya. Nah, kemudian dari situlah masuk ke tempat pergudangan. Nah, mereka menggunakan gudang-gudang, pergudangannya adalah Yuk Bisnis nih. Punya Yuk Bisnis, kita punya Guyub, gudang.yukbisnis.com. Nah, kemudian penjualannya ada di platform dropshipper kita yang kita punya namanya Yubi Mall. Di Yubi Mall itu sendiri trafficnya menggunakan traffic crowd atau dropshipper, traffic rakyatan. Selain itu juga bisa langsung beli ke tempat aplikasi atau ke tempat web store-nya di konspirasi snack itu. Nah, selain itu juga ada reseller-reseller dan juga distributor jaringan lama. Retail offline itu tetap dipertahankan, bukan berarti dihilangkan. Ini saling melengkapi teman-teman ya. Nah, memang pada saat pandemi kemarin ini bisa sampai 90% itu habis di offline-nya. Nah, sekarang dipertahankan bagaimana online-nya itu bisa naik di atas 30% kan begitu loh. Tapi retail offline-nya alhamdulillah sudah mulai kembali lagi meskipun tidak kembali seperti normal dulu. Oke. Nah, sekilas ya teman-teman tentang masalah gudang Yubi itu apa? Bisnismu terkendala ongkir? Pakai gudang Yubi, ongkir hanya 9.000 sejawat. Sekarang ada di Sumata juga loh. Yuk daftarkan bisnismu sekarang. Gudang Yubi, saluran distribusi online. Nah, gudang Yubi ini sendiri kita bekerja sama dengan JNE. JNE punya gudang-gudang idol yang dari situlah dialokasikan untuk Yuk Bisnis ya, atau mitra Yubi. Nah, kalau Anda punya produk itu yang sudah pilihan tapi dan produknya harus merah putih, masuk ke tempatnya gudang Yubi, bisa request penjemputan gratis. Kemudian penyimpanan tempat gudang itu gratis kalau produk Anda terjual dalam waktu 2 bulan. Jadi begitu terjual dalam waktu 2 bulan, masukin yang baru lagi gratis lagi gitu loh ya. Kalau lebih dari 2 bulan baru nanti kena charge. Artinya produknya harus diperkirakan dalam 2 bulan itu sudah harus habis atau inventory turnover-nya 2 bulan. Oke, nah setelah itu ongkos kirimnya murah banget. Tadi Anda lihat kan, hanya Rp9.000 se-Jawa dan Sumatera. Insya Allah nanti begitu buka Sulawesi, buka di Kalimantan juga akan Rp9.000 se-Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Bali masuk nggak? Bali masuk Rp9.000 beli. Nah, ini mudah-mudahan beli. Aci masih nonton ya. Kalau nonton bisa nanti dicoba deh Krishna didistribusikan di beberapa tempat ya. Di 4 tempat sekarang gudangnya ada di Solo, kemudian di Cimanggis, Palembang, dan Medan untuk mengcover Sumatera. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini yang sudah kita bangun ya selama ini, ekosistem Yuk Bisnis seperti ini. Kita sedang mempersiapkan permodalannya juga untuk kawan-kawan yang menjadi mitra dari gudang Yubi atau Guyub. Kemudian juga nanti kita bekerja sama dengan yang lain ya, tentu aja tidak sendirian ya teman-teman. Ada Pegadaian Syariah, ada JNE,
Bank Indonesia juga menjadi salah satu mitra kita, tapi mitra ini nih ya, mitra dari mendapatkan binaan ya. Nah, kalau di tempat kita sendiri, program-program yang dilakukan oleh pemerintah seperti Bekraf, yang dulu sekarang menjadi Kemenparekraf, atau juga Bank Indonesia, itu alumni-alumninya tidak langsung kita lepas. Meskipun kontrak kita dengan para institusi atau instansi tersebut sudah selesai, tapi UKM-nya tetap masih tergabung dalam grup-grup kita yang kita maintain dalam grup-grup seperti Telegram atau grup-grup dari Line. Itu masih kita maintain sampai sekarang dan kita bina. Oke, saya lanjutkan. Nah, kalau bicara masalah sales, pasti nggak akan lepas yang disebut namanya funneling ya teman-teman. Ya, ini konsep ini sudah sangat lama. Saya tambahkan satu aja, retention ya. AIDAR, bukan AIDA saja, attention, interest, desire, action, retention. Karena ujung-ujungnya suatu bisnis itu yang paling penting adalah retention-nya. Oke, apa sih itu attention, interest, desire, action? Intinya sebenarnya simple. Bagaimana kita menarik pengunjung, kemudian memberikan informasi kepada pengunjung. Saat mereka tertarik, terangsang untuk beli, mereka beli menjadi customer, dan kemudian menjadi pelanggan. Harapan kita, itulah mereka menjadi pelanggan atau loyalis kita. Nah, ini contohnya ya. Kalau bicara masalah journey dari customer itu sendiri, ya kalau kita mulai dari sosial media yang menjadi sumber traffic saat ini yang paling banyak, terus mereka nanti langsung kemana? Kebanyakan dari teman-teman mungkin dari sosial media diarahkan ke tempatnya WhatsApp, ya. Kemudian baru mungkin check out-nya secara manual, ngisi data semuanya manual semuanya. Nah ini kadang-kadang kalau semakin besar trafficnya ya semakin gempor CS-nya, ya. Makanya biasanya disiasati oleh layer yang kedua. Layer yang kedua itu apa? Toko online atau landing page gitu ya. Nah ini bedanya kedua, ketiga dengan keempat, kelima itu adalah yang satu toko online, yang jadi keempat, kelima adalah toko online, yang pertama, kedua adalah landing page. Ada yang menggunakan landing page, ada yang menggunakan toko online. Nah landing page itu sendiri single page ya, yang biasa digunakan untuk produk-produk tertentu atau cuma 1-2 produk khusus saja. Kalau di toko online kan banyak produk atau instalase katalog secara online yang produknya banyak. Oke, nah biasanya landingnya masih juga semi manual ke tempatnya WhatsApp. Ada juga yang dari situ mereka langsung check out ke tempatnya toko online, kemudian langsung bayar. Ya ini game plan-nya bisa macam-macam. Ada yang langsung ke tempatnya toko online, tergantung produknya. Ya teman-teman harus tahu lagi, tergantung produknya dan tergantung seberapa si konsumen teredukasi. Nah, saya kasih jalan tengah nih teman-teman ya. Kita sudah menyediakan juga di Yuk Bisnis dengan namanya UBID atau kartu nama virtual. Bentuknya seperti gini, Anda bisa custom baik itu menggunakan tombol barnya ataupun tombol kotak-kotak icon yang Anda bisa modif sendiri-sendiri. Itu kalau diklik masing-masing bisa langsung ke tempat linknya masing-masing. Nah ini semuanya gratis. Ini gratis nih. Kalau teman-teman tanya, masih monetasi dari mana? Enggak dari sini yang jelas. Sudah ada 7.000 member dari UBID yang bergabung, dan itu pun juga belum kita iklankan, growth secara organik saja. Insya Allah nanti akan kita buatkan aplikasinya. Oke, nah ini contoh game plan-nya ya teman-teman. Anda meletakkan UBID itu nanti di mana sih? Yang pertama, ini contohnya Seika Hijab, salah satu dari mitra kita juga dari Tasikmalaya. Ini penjualan gamisnya juga kalau sekarang saya nggak benar-benar ngupdate lagi berapa. Terakhir sebelum pandemi itu bisa 6.000 gamis per bulan. Nah, jadi pertama promosinya lewat mana sih? Promosinya lewat sosial media ya, lewat Instagram. Nah, terus di situ Anda meletakkan ya UBID Anda yang tadi itu di tempat link bio Anda. Nah, kalau diklik masuk ke tempatnya UBID yang ada di tengah. Kemudian di tengah itu ada pilihannya macam-macam. Order via CS, order via website, atau size chart-nya, review produk, testimoni, dan lain-lain. Pokoknya ada, termasuk sosial media ditaruh di bawah-bawahnya. Oke, nah kalau ini diklik, misalkan diklik order via website, akan masuk ke tempat websitenya. Inilah tampilan websitenya yang sebelah kanan. Dan kebetulan juga ini ini adalah pengguna setia Yuk Bisnis sejak awal ya. Sejak awal bisnisnya beliau nih. Karena memang lahirnya Seika Hijab ini dulunya dari program reseller kita. Ya namanya Yubi Juragan di tahun 2014. Saya sudah videokan tentang histori Seika Hijab bagaimana. Oke, nah dari situ baru nanti check out
ya sebisa mungkin checkout itu tidak lebih dari dua halaman ya, dan nggak usah panjang-panjang, disingkat-singkat mungkin aja. Datanya kok begitu panjangan, nanti akan jadi barrier bagi calon pembeli. Oke, saya lanjut. Nah, ada 4 faktor iklan nih ya. Suka banget sama kemejanya karena warnanya tuh pastel dan bahannya tuh udah pasti adem. Aku dapat 2 motif, satunya yang stripe, nanti aku kasih lihat. Ini bunganya kayak pastel-pastel gitu warnanya. Tuh hijaunya juga hijau pastel gitu. Nyaman banget dipakainya. Oke, ini juga namanya faktor lirik atau faktor visual ya teman-teman. Biasanya banyak menggunakan sosial media, dan ini story itu yang paling sangat favorit ya. Nah, kalau Anda perhatikan, ini Putri Melati sedang mengendorse ya, yang namanya Hijab Daily Wear. Nah, diklik di situ. Kalau saran saya sih, sebetulnya lebih bagus ya kalau story itu langsung swipe up aja. Ya, saran saya sebegitu. Karena begitu diarahkan ke tempatnya si akun sosial media itu sendiri lagi, nanti biasanya belum tentu akun sosial media itu memajang produk ini paling atas. Bisa jadi kan pas nunggu antrian si para influencer itu mengendorse, pas di endorse, ya baju yang dikirimkan itu sudah ketilep-tilep di bawah. Nah, ini yang repot banget. Mendingan dikasih langsung suruh scroll atau swipe up, dikasih link tempat check out untuk produk ini. Ya, nah nanti pas begitu, kan ini kebetulan ada 3 atau 4 produk yang di endorse kan. Nah, langsung swipe up ke tempat link masing-masing produk itu check out. Saran saya seperti itu tuh, untuk memperbesar konversi. Nggak harus ke tempat Instagram lagi. Memang saya paham, kalau dilarikan ke tempat Instagram lagi tujuannya mungkin untuk follow. Yes, tapi kalau saran saya lebih memilih ke tempat toko online, nanti kita bisa komunikasikan untuk follow, kemudian tidak harus pada saat itu. Yang penting pokoknya langsung swipe up untuk order saja. Atau kalau enggak, dikasih 2. Ya, ada linknya Instagramnya, dan di bawah bisa langsung swipe up. Ya, nah ini faktor lirik ya. Kemudian headline-nya, faktor simak atau visualnya juga penting sekali untuk membuat orang menyimak. Nah, kemudian kalau saya katakan headline, konten kemudahan ini sebetulnya kalau idealnya dalam landing page ya, itu seperti itu, atau dalam postingan untuk produk-produk yang sifatnya membutuhkan penjelasan yang panjang. Ya, kalau untuk produk fashion paling penting adalah visual saja, selesai. Nah, jadi orang setelah itu mau beli atau tidak beli, ya itu tergantung nanti kemudahan-kemudahan yang didapatkan dia pada saat bertransaksi. Oke, nah tadi saya mengatakan bahwa kalau Anda punya toko offline, ataupun juga tidak punya toko offline yang menjadi masalah, rumah Anda bisa Anda sulap sebagai yang namanya catwalk Anda. Nah, jadi kalau punya toko offline yang sepi, jangan dianggurkan, dijadikan tempat catwalk. Kalau punya cuman studio di rumah atau punya kamar saja, ya sudah dikasih tirai-tirai seperti gitu. Sekarang di modif-modif seperti gini saja, ya sudah cukup. Ini menjadi etalase live Anda, ya. Nah, ini kayak punya channel TV sendiri kan. Tuh, ini sebenarnya apa sih? Belakangnya pintu doang. Ini mungkin kamar kos juga bisa dilakukan seperti gitu. Ya, seperti Putri Melati aja bahkan hanya menggunakan kaca atau cermin ya, dikasih lampu-lampu tadi, dan dia cuman berlenggak-lenggok seperti gitu saja di depannya cermin doang saja sudah bisa endorse banyak hal. Oke, nah ini yang dilakukan. Jadi jangan berhenti untuk berpromosi, jangan nunggu customernya datang, apalagi di mall kan yang jelas sepi. Manfaatkan kesempatan untuk live. Oke, saya lewatin ya. Nah, selain itu juga ini yang sudah marak juga, yang sekarang diterapkan juga di live kita di Bank Indonesia, ini menggunakan namanya virtual background ya teman-teman ya. Ya, ini yang disebut namanya virtual catwalk. Kelompok pekerja industri kreatif di Surabaya menggelar pertunjukan busana dan kecantikan secara virtual. Dengan memanfaatkan teknologi green screen atau chroma key dengan bantuan proses olah visual digital. Pertunjukan yang tidak biasa ini bertajuk Virtual Beauty and Fashion 2020. Penggagas ide ini adalah para pelaku usaha kreatif yang terdiri dari pengusaha kosmetik,
desainer busana, makeup artist, model, dan juga desainer audiovisual. Yang melatar belakangi ide ini adalah mati surinya industri kreatif di Surabaya sejak pandemi COVID-19 mulai mewabah. Para pekerja industri kreatif ini mulai mencari cara agar dapat tetap eksis, serta dapat menggelar event peragaan busana tanpa harus mengumpulkan massa di satu tempat. Ya, ada baiknya saat ini pandemi itu membuat orang kan fokus ke media streaming kan. Nah, ini bagusnya yang biasanya kalau kita itu fashion show mungkin hanya ditonton oleh puluhan orang atau ratusan orang, sekarang ada fashion show digital itu kan bisa ditonton oleh ribuan orang kan gitu loh. Dan bisa diiklankan lagi kan. Artinya bisa terus jalan terus, satu fashion show bisa dipakai berulang-ulang kan begitu ya. Oke. Nah, ini harus dilakukan ya teman-teman ya. Mulai nanti habis pulang nonton di rumah semuanya ya, bisa selesai nonton langsung praktekin aja gitu ya. Ngiklan aja sekarang nggak mahal kok, cuma 100.000, kalau endorse juga mungkin 300.000 juga sudah dapat. Kenapa tidak? Tapi siapkan lebih dahulu medianya ya, kemudian kontennya baru kita iklankan dan harus berkualitas kan begitu. Oke, ini saya lupa quotes-nya siapa ya. Ini bagus banget ya, semua bisnis akan menjadi bisnis media dan teknologi. Maksudnya apa? Anda mau nggak mau sekarang itu masuk ke bisnis media. Artinya apa? Punya media sendiri gitu kan. Seperti kayak sosial media Anda itu. Dan Anda mau nggak mau bisnisnya sudah masuk ke tempatnya teknologi. Atau paling nggak menggunakan platform teknologi. Atau platform digital itu sendiri seperti toko online. Oke. Nah, materi-materi saya insya Allah cukup komplit ya, teman-teman bisa di-update nih di sini di channel saya Jaya Setia Budi di YouTube. Nah, itu kalau yang namanya channel formula, Anda bisa juga masuk ke sini nih, formulabisnis.id. Nah, ini sudah ada paket-paket di menu Aku Sapa ya, ini untuk teman-teman yang brand owner khususnya atau produsen bisa nonton paket-paket video ini. Semuanya gratis, semuanya gratis, gak ada yang berbayar kok. Nah, saya bahkan sudah buatin aplikasinya, namanya aplikasi Sarang Semut ya, yang sudah bisa di-download di App Store dan Google Play ya. Ini tim kita di support oleh tim dari Code Labs. Anda bisa langsung nanti mengikuti channel saya di Sarang Formula dan juga Sarang Juragan. Ini seperti kayak marketplace konten nih ya, yang sudah bisa Anda download. Materinya banyak. Kalau belajar digital campaign ya, Anda bisa ke kelas DCA tuh punyanya Mas Fardiandi. Sudah ada di tempat Sarang Semut juga. Oke, baik. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Silakan. Terima kasih Mas Jaya Setia Budi. Ya, Mbak Nita. Karena aku juga termasuk pelaku UMKM, punya usaha hijab dan teman-temannya. Jadi kayak tadi banyak belajar banget dari Mas Jaya. Oh, Masya Allah. gitu ternyata. Jadi pengen bergabung di bisnis.com nih kayaknya. Boleh Japri habis ini ya. Asik. Iya. Jangan lupa minta nomornya ya Mas.